kuenya nih. Oh iya boleh dulu. Bacain dah. Nih buat 3 kue, 270 gram terigu, 5 telur, dan 120 gram gula. Nah kalau buat 21 kue berapa tuh bang? Hah? 21 kue? Iya kan ada acara keluarga nanti. Oh iya lupa abang. Iya, Berarti lupa. kurang ini dah bahannya. Iya emang kurang. Kalau gitu kamu beli dulu nih di warung. Nih duitnya buat beli di warung. Beli bohongan nih ya? Bukan, monopoli itu. Ya enggak lo duit Warung asli ini. nih. Terawang aja tuh. Asli nih, bukan main-main. Yaudah kamu beli ntar di warung Ucok biasa. Terigu kan satunya 1 kilonya kan 9.000. Oke. Terus telur satu butirnya 2.500 sama gulanya 12.000 per kilo. Oke. Dengan uang segini dan harga segitu kita dapat berapa kue nih bang? Berapa ya? Ya kamu hitung sendiri lah. Ya Allah punya abang mageran. Jangan nyolot dong jadi adek. Punya abang mageran. Waduh, nggak bener. Wah, bikin kue. Menarik. Ada cowok-cowok berkumpul dan membuat kue. Wah, enak sekali ya. Jadi kita bisa bertamu ke rumah mereka kemudian meminta kue-kue yang dibuat tadi gitu. Tapi sebenarnya tadi ada permasalahan. Kue itu ternyata dibuat dengan bahan-bahan yang banyak dan bahan-bahan itu menentukan akan berapa banyak kue yang akan dihasilkan nanti. Dan tadi itu semakin banyak bahan yang kita butuhkan atau semakin banyak bahan yang kita punya, maka akan makin banyak kue yang kita hasilkan. Semakin sedikit bahan yang kita punya, semakin sedikit pula kue yang kita hasilkan. Nah, perbandingan yang seperti ini, yang semakin sedikit ini juga semakin sedikit, semakin banyak ini juga. Perbandingan seperti inilah yang di dalam matematika kita kenal sebagai perbandingan senilai. Semakin besar A, semakin besar juga B. Dua perbandingan atau rasio yang sama membentuk suatu perbandingan senilai. Jadi biasanya perbandingan senilai ini dipisahkan oleh tanda sama dengan. Dan perbandingan senilai adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio itu adalah sama. Sekarang kita lihat masalah yang tadi dialami oleh dua teman kita tadi, sahabat edukasi. Mereka ingin membuat kue ya. Keduanya berniat membuat 21 kue. Dalam resep itu ada 3 kue memerlukan 270 gram terigu. Kemudian 5 buah telur dan 120 gram gula. Nah, berapa banyak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 21 kue? Jika harga terigu adalah Rp9.000 per kilogram, telur adalah Rp2.500 per butir, dan gula pasir adalah Rp12.000 per kilogram. Berapa banyak kue yang bisa dibuat jika dia hanya mempunyai uang Rp50.000? Kalau saya sih punya uang Rp50.000 daripada bikin kue mending beli gorengan, beres. Nah, pertama kita buat perbandingan senilainya dulu. Biasanya perbandingan senilai kita pakai tabel. Kita buat tabelnya. Karena 3 kue memerlukan 270 gram terigu, 5 buah telur, dan 120 gram gula, maka kita bisa buat tabel. Tabelnya menjadi kue 3, kemudian terigu 270, telur 5, gula 120. Nah, masalah selanjutnya adalah, lalu untuk 21 kue, itu kita misalkan terigunya adalah X, kemudian telurnya adalah Y, dan gulanya adalah Z. Kenapa begitu? Ya namanya juga matematika. Matematika itu yang begitu, kita harus misalkan. Kita misalkan karena kita belum tahu. Nah, sekarang dari tabel yang sudah kita misalkan tadi, kita sekarang bisa menghitung dengan perbandingan senilai. Hitungan pertama untuk terigu misalkan, maka terigu itu kita dapat dengan membuat perbandingan 3/21 sama dengan 270 per X. Dikali silang, di situ 3X sama dengan 270 kali 21. Kemudian 3X sama dengan 5.670. X sama dengan kedua ruas dikali dengan sepertiga. X sama dengan 5.670 per 3. X sama dengan 1.890. Maka terigu yang dibutuhkan untuk 21 kue adalah 1.890 gram terigu. Dan yang kedua, telur. Sama dengan perbandingan senilai, kita pakai data yang di tabel tadi. Perbandingannya kita dapat 3/21 sama dengan 5 per Y. Dikali silang, 3Y sama dengan 5 kali 21, 3Y sama dengan 105.
Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1/3. Y sama dengan 105/3. Y sama dengan 35. Nah, jadi telur yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue itu adalah 35 butir telur. Dan yang berikutnya, hal yang sama kita lakukan kepada gula. Kita ambil perbandingannya, 3/21 sama dengan 120 per Z. 3Z kita kali silang, 3Z sama dengan 120 kali 21. 3Z sama dengan 2520. Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1/3. Maka Z sama dengan 2520 per 3. Z sama dengan 840. Nah, jadi gula yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue itu adalah 840 gram gula. Jadi tabel yang tadi bisa kita lengkapi dan kita lihat semakin banyak kue maka bahan-bahannya juga semakin banyak. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah perbandingan senilai. Nah, jadi kita lihat tadi harga telur, harga terigu dan harga gula itu sudah ada diketahui. Kita lihat untuk 3 kue ternyata memerlukan uang 270 gram terigu kita rubah ke kilogram menjadi 0,27. 0,27 kilogram dikali dengan Rp9.000 per kilogram. Dihasilkanlah di situ Rp2.430 per kilogram untuk 3 kue untuk bahan terigu. Kemudian telur ada 5 butir, 5 kali Rp2.500 sama dengan Rp12.500 per Rp2.500 per 5 butir telur tadi. Kemudian gula itu ada 120 gram, kita rubah ke kilogram menjadi 0,12, 0,12. 0,12 dikali dengan Rp12.000 sama dengan Rp1.440. Jadi jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat 3 kue itu adalah terigu 2.430, telur 12.500 dan gula 1.440 sama dengan 16.370 untuk 3 kue. 3 kue hampir 17.000. Lebih murah gorengan memang sebenarnya. Kemudian kita lihat perbandingannya sekarang 50.000 tadi untuk dapat berapa kue ya. Jadi 3 kue itu senilai 16.370. Maka berapakah X kue sehingga dia mendapatkan Rp50.000? Kita buat perbandingan senilai. Di situ 3 per X sama dengan 16.370 per 50.000. Maka dikali silang X sama dengan 50.000 kali 3 dibagi 16.370 sama dengan 9,16. Jadi dengan uang Rp50.000 itu bisa untuk mendapatkan kurang lebih 9 kue. Dengan sisa tepungnya sedikit ya, pokoknya dapatnya 9 kue. Ternyata membuat kue itu memerlukan bahan yang banyak untuk mendapatkan kue yang banyak. Karena kita berbicara di perbandingan senilai. Dan perbandingan senilai ini itu sering sekali kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu sahabat edukasi, jangan pernah menyerah untuk belajar matematika, jangan pernah lelah untuk belajar matematika. Karena matematika itu membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat betul.